Dalam penggunaan komputer sehari-hari, seringkali timbul suatu masalah. Misalnya saja, komputer restart sendiri atau mati secara mendadak. Sebenarnya, banyak sekali penyebab mengapa komputer tersebut restart sendiri atau mati secara mendadak. Salah satu di antaranya adalah terganggunya proses transfer panas dari core mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara menangani komputer-komputer yang mengalami masalah seperti ini, mari kita dengarkan dulu penjelasan berikut ini. Pada bahasan kali ini akan difokuskan pada mekanisme transfer panas dari core mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Seperti terlihat pada layar Anda, sebuah motherboard lengkap dengan heatsink dan mikroprosesor di bawahnya. Apabila heatsink ini saya lepaskan dari tempatnya, maka tampak sebuah mikroprosesor di bawahnya. Dan apabila IHS pada mikroprosesor ini saya lepaskan dari tempatnya, maka akan terlihat sebuah core yang semula terletak di bawah IHS tadi. Core mikroprosesor ini akan segera panas beberapa saat setelah komputer tersebut dinyalakan atau di-on-kan. Panas yang dikeluarkan oleh core mikroprosesor ini akan diteruskan ke IHS yang selanjutnya ditransfer ke heatsink dan kemudian dibuang ke udara dengan bantuan kipas yang ada di atas heatsink ini. Antara core mikroprosesor dengan IHS-nya ini terdapat material seperti yang saya tunjukkan ini. Material ini bernama TIM, kependekan dari Thermal Interface Material, yang berfungsi untuk membantu transfer panas dari core mikroprosesor menuju ke IHS-nya. Saya kembalikan dulu IHS ini ke tempatnya semula. Perhatikan pada layar Anda. Di atas permukaan mikroprosesor ini biasanya dioleskan pasta. Pasta ini berfungsi untuk memperlancar transfer panas dari permukaan mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Apabila Anda perhatikan dengan seksama, seakan-akan permukaan dari mikroprosesor ini rata, begitu juga permukaan pada heatsinknya. Namun apabila Anda lihat dengan kaca pembesar ukuran tertentu misalnya, maka akan tampak sebenarnya permukaan tersebut tidak rata. Silahkan Anda perhatikan ilustrasi pada layar Anda, terdapat sebuah gambar. Nah, yang berwarna biru ini saya umpamakan sebagai heatsinknya dan yang berwarna hijau ini adalah mikroprosesornya. Pertemuan di antara keduanya tampak seakan-akan rata dan lurus. Namun apabila saya ambil gambar seperti yang saya kotaki ini, kemudian saya perbesar, maka akan terlihat seperti gambar di bawahnya. Terlihat di sini, kontak antara mikroprosesor dengan heatsinknya hanya terjadi di titik-titik tertentu. Di antara titik-titik ini terdapat ruang-ruang kosong. Ini menandakan kedua permukaan tadi sebenarnya tidak betul-betul rata. Tempat-tempat kosong ini tentu tidak bisa menyalurkan panas dari mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Itu sebabnya diperlukan pasta tadi. Pasta ini seperti yang saya jelaskan tadi sebenarnya adalah sebuah konduktor yang mampu menghantarkan panas dari permukaan mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Apabila ruang-ruang kosong ini diberikan pasta, maka transfer panas dari permukaan mikroprosesor menuju heatsinknya akan terjadi lebih sempurna. Nah, pada kenyataan sehari-hari, banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan transfer panas ini. Sebagai contohnya, pada komputer-komputer yang sudah lama dipakai, misalnya sudah 1 tahun, 2 tahun, atau lebih, seringkali ditemukan
pasta yang terdapat pada permukaan mikroprosesor ini sudah mengering. Keringnya pasta ini mengakibatkan transfer panas dari mikroprosesornya menuju ke heatsinknya tidak berjalan lancar. Akibatnya panas akan tertimbun pada core mikroprosesor tadi yang mengakibatkan temperatur core secara perlahan naik melebihi batas yang bisa ditoleransi. Akibatnya komputer tersebut bisa mati secara mendadak. Kasus yang kedua, mirip dengan kasus yang pertama, biasanya diperbuat oleh teknisi-teknisi yang kurang berpengalaman. Dia memasangkan heatsink ini langsung ke mikroprosesornya, di atas mikroprosesornya ini tanpa diberikan pasta. Jika kasus ini terjadi, jelas transfer panas tidak akan terjadi sempurna ke heatsinknya. Panas akan dengan cepat tertimbun pada core mikroprosesornya, dan temperatur core mikroprosesor tidak dapat terpelihara dengan cepat naik di atas batas yang bisa ditoleransi. Akibatnya seringkali komputer tersebut akan mati secara mendadak. Nah, kasus berikutnya sering dipasangkan pada permukaan mikroprosesor ini pasta yang mutunya rendah. Pasta tersebut merupakan pasta yang tidak dapat menghantarkan panas dengan cepat. Akibatnya, panas yang tersalurkan dari permukaan mikroprosesor ke heatsink ini tidak berjalan cepat, tetapi lambat, dan panas lambat laun terus tertumpuk pada core mikroprosesor tadi. Dan secara perlahan-lahan pula, temperatur core tadi meningkat, sehingga melebihi batas yang bisa ditoleransi. Oleh sebab itu, perhatikan jika Anda membeli pasta, jangan memilih pasta-pasta yang bermutu rendah. Kasus berikutnya, seringkali ditemukan penyangga dari heatsink ini retak atau patah. Atau mungkin yang retak atau patah itu adalah penguncinya yang ada pada heatsink ini. Apabila ini terjadi, maka heatsink ini tidak akan bisa terpasang sempurna pada tempatnya. Akibatnya dia tidak bisa melekat erat pada permukaan mikroprosesornya. Terdapat celah antara permukaan mikroprosesor dengan heatsinknya. Walaupun celah itu apabila kita lihat dengan mata telanjang mungkin tidak terlihat karena tipis sekali celahnya. Hal yang demikian ini juga bisa mengganggu transfer panas dari permukaan mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Akibatnya komputer tadi menjadi mati secara mendadak. Nah, ini beberapa permasalahan yang sering terjadi dan kita jumpai di masyarakat. Nah, sekarang bagaimana cara menangani komputer-komputer yang mengalami permasalahan seperti yang dijelaskan pada penjelasan tadi? Kalau pastanya itu kering yang ada pada permukaan prosesor itu, maka bersihkan dulu pasta itu hingga bersih. Termasuk pasta yang melekat pada bagian bawah heatsink. Setelah bersih, baru oleskan pasta yang baru. Pilihlah pasta yang bermutu tinggi. Jangan menggunakan pasta-pasta yang bermutu rendah. Kemudian kalau sudah dipasang pasta, pasangkan heatsinknya seperti semula. Dengan cara ini, komputer akan berjalan normal. Hal ini juga termasuk apabila dilihat pada permukaan prosesornya, ternyata nggak ada pastanya. Lah, kalau demikian ini parah ya. Jadi harus diberikan pasta tadi. Bagaimana kalau penyangganya yang retak? Kalau penyangganya retak, ganti dengan penyangga yang baru, atau sekalian aja ganti heatsink dan fan-nya itu yang baru, atau mungkin heatsinknya tetap tapi fan-nya itu dicarikan yang baru yang tidak retak penyangganya. Kalau menggunakan heatsink
dan fan yang baru, pasti nanti akan bisa berjalan sempurna karena perlekatan antara permukaan prosesor dengan heatsinknya bisa terjadi secara sempurna. Nah, itu cara penanggulangannya. Untuk kasus yang lain, jadi penyebab yang lain akan kita bahas pada sesi berikutnya.